Cintamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah siapa saja yang berminat mempelajari uang kuno. Berikut ini akan dijelaskan secara detail koin nominal terkecil Nederland Indies seper-20 gulden tahun 1854 dan tahun 1855 yang pernah terjual di lelang internasional seharga Rp59.640.000. Harga ini sudah termasuk bias premium, artinya sudah termasuk biaya untuk penyelenggara lelang. Sebelum saya tunjukkan screenshot hasil lelang tersebut, supaya lebih bermanfaat, akan dijelaskan sedetail mungkin tentang koin tersebut. Koin seper-20 gulden adalah koin Nederland Indies Indonesia terkecil dan hanya dicetak 2 tahun, yaitu tahun 1854 dan tahun 1855 dengan berat hanya 0,61 gram, diameter 13 mm, dan kadar perak 0,72%. Adapun jumlah cetak untuk tahun 1854 tidak tercantum di berbagai katalog dan buku-buku lainnya, tapi disinyalir hanya dicetak sekitar 1000 keping, sedangkan tahun 1855 dicetak sejumlah 491.960 keping. Koin seper-20 gulden ini setara dengan 5 sen, yang zaman dulu di Indonesia disebut dengan istilah kelip. Sedangkan pecahan seper-10 gulden atau 10 sen disebut dengan istilah ketik, dan seperempat gulden dengan istilah talen atau setali. Tentunya kita pernah dengar ungkapan setali 3 uang, yang artinya sesuatu yang sama saja atau tidak ada bedanya. Pada sisi obverse atau sisi depan koin tercantum Minmark Cadesius atau semacam lambang kesehatan sebagai lambang dari perusahaan percetakan Utrecht. Adapun Minmarknya berupa pedang sebagai privy mark seorang minmaster percetakan Utrecht, H.A. van den Wouwblik, yang bekerja di percetakan Utrecht dari tahun 1846 sampai dengan 1874. Tahun terakhir menjelang pensiunnya, yaitu di tahun 1874, terdapat anak buahnya yang magang menjadi minmaster guna regenerasi calon pengganti Wouwblik, yaitu P.H. Tadel, yang sempat juga mencantumkan Minmarknya pada koin cetakan 1874 dengan privy mark juga berupa pedang, tapi bedanya privy mark pedang yang terdapat ornamen bunga semanggi. Privy mark pedang yang sama dengan seniornya kemungkinan besar karena posisinya masih magang dan Wouwblik belum pensiun. Kemungkinan besar juga secara etis dan juga untuk menghormati seniornya. Setelah sepenuhnya menjadi minmaster di percetakan Utrecht, P.H. Tadel mempunyai privy mark sendiri berupa kampak. Jadi koin Belanda atau Nederland Indies khusus untuk tahun 1874 terdapat 2 minmaster mark yang berbeda. Pada sisi reverse atau sisi belakang koin terdapat 2 inskripsi, yaitu dalam bahasa Jawa dengan huruf Jawa yang berbunyi Saporo Rp20. Terdapat juga inskripsi dalam huruf Arab yang isi kalimatnya bahasa Melayu disebut huruf Jawi yang berbunyi Saper Rp20. Sedangkan kalimat huruf Arab yang isinya bahasa Jawa disebut sebagai Arab Pegon. Koin seper-20 gulden tahun 1854 tergolong pada level sangat-sangat langka sekali, yang diistilahkan dengan tanda 2R atau 2 rare sebagai tingkat kelangkaan. Sedangkan untuk tahun 1855 masih relatif mudah didapat, tapi yang kondisi very fine dan extra fine. Namun untuk kondisi UNC uncirculated atau MS min state juga tergolong sangat langka. Menurut Scholten di bukunya, koin seper-20 gulden juga terdapat die atau master cetakan yang beda dengan umumnya,
yaitu terdapat celah pada angka 5 pertama di tulisan tahun 1855. Masih menurut Scholten, bahwa tahun 1855 ada yang berbahan emas sebagai jenis proof dengan berat emas 1,75 gram yang disinyalir hanya ada satu keping di dunia, sehingga digolongkan sebagai item unik yang dalam buku Scholten diberi keterangan unik dalam kurung Stefanik Sales nomor 6893. Lihat pada layar adalah screenshot dari hasil lelang koin 1/20 tahun 1854, tapi yang jenis proof dengan kondisi yang sangat-sangat bagus ini pada tahun 2018 terjual di lelang Heritage seharga 3.360 US$. Harga penutupan ini belum termasuk bias premium, artinya sejumlah fee untuk penyelenggara lelang yang sebesar sekitar 25% dari harga penutupan tersebut, sehingga pembeli membayar untuk 1/20 golden tahun 1854 tersebut sebesar 3.360 US$, ditambah 25% menjadi 4.200 US$, maka harga dalam rupiah menjadi Rp59.640.000. Perlu diingat bahwa harga ini terjadi di tahun 2018. Tentunya harga untuk tahun ini jauh lebih tinggi dari harga tersebut. Dengan screenshot yang saya tunjukkan, maka apa yang diinformasikan adalah harga yang benar-benar terjadi, dan hal ini perlu saya tegaskan bahwa Kintamani Channel sebagai channel pendidikan tidak akan pernah menginformasikan hal yang tidak benar tentang uang kuno, karena kadang masih saja terdapat komentar yang menganggap isi video Kintamani mengada-ada, tidak masuk akal, hanya karena misal melihat harga yang fantastis begitu tinggi untuk sebuah benda numismatik. Namun hal tersebut sangat saya maklumi, karena umumnya yang berkomentar demikian disebabkan ketidaktahuannya tentang uang kuno. Tapi bila didasari dengan pemikiran positif, semestinya mencari data dulu yang benar, atau menanyakan kepada teman atau orang yang mengerti betul tentang uang kuno, baru kemudian bisa memberikan komentar yang seimbang, berdasar serta beralasan. Selamat belajar, demikian dan terima kasih.